berkaitan dengan tantangan. Tantangan yang menghantu di setiap perjalanan di dalam perjuangan kita. Seperti apa itu tantangan? Tantangan terkadang di saat kita ada kemauan dan ada keinginan, selalu kita dihadang dan kita menghadapi yang namanya tantangan. Tantangan itu teman-teman sebenarnya hal yang wajar. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena dengan adanya tantangan, kita bisa melawan dan kita bisa percaya diri. Saya harus bisa melawan tantangan ini. Apa yang ada di dalam diri kita, kita harus bisa dan tuangkan di dalam keinginan itu, agar masa depan yang kita kejar harus sampai pada titik finishnya. Memang di setiap kita, di dalam sebuah perjuangan, kita selalu dihantui oleh yang namanya cobaan. Cobaan itu adalah hal yang wajar, atau yang disebut ujian bagi di dalam perjuangan. Gagal atau tidak itu tergantung dari kepribadian kita. Kalau keinginan kita bahwa saya harus sukses, dan kalau kita hanya berani untuk berjuang tapi kalah dalam perlawanan antara tantangan itu, maka kita itu jatuh. Sebenarnya adalah tantangan itu adalah kesuksesan yang tertunda, teman-teman. Bagaimana caranya kita agar kesuksesan yang tertunda itu tidak ada lagi yang namanya kegagalan? Di mana yang membuat kita gagal, disitulah kita perbaiki, teman-teman. Jadikanlah diri kita yang berani dan kuat, dan jangan patah semangat. Jangan karena telinga yang mendengar bisikan-bisikan dari luar. Jangan melihat sesuatu yang bisa mempengaruhi kamu sehingga kamu itu gagal dalam sebuah perjuangan. Jangan. Memang mata itu untuk melihat, memang telinga itu untuk mendengar, tapi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Disitulah kita saring yang positifnya yang kita lakukan. Hal yang negatif kita kuburkan agar dia itu tidak tumbuh di dalam kehidupan, di dalam perjuangan itu, teman-teman. Waktu memang tidak terasa di dalam sebuah perjuangan. Mengguraskan segala. Pikiran itu selalu memikirkan di mana itu masa depan, di mana saatnya saya akan sukses. Ketika kita ada kemauan di dalam diri kita, maka waktu tidak terasa. Kecapean yang ada di saat kita di dalam perjuangan itu, teman-teman, dibalas dengan kesuksesan di suatu saat nanti. Ada kata yang mengatakan begini, teman-teman. Karena buah yang baik menghasilkan buah yang baik, karena buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apa maksud dari kalimat itu, teman-teman? Sebab dan baik ada pada buahnya. Maksudnya, teman-teman, kalau keinginan kita ingin untuk sukses, pasti hasilnya juga sukses. Kalau kita memilih buah yang baik, pasti hasilnya juga baik. Kalau kita memiliki buah yang tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Sukses atau tidaknya, teman-teman, itu tergantung di dalam kepribadian kita, teman-teman. Bagaimanalah cara kita agar buah itu bisa kita manfaat? Buah yang di sini maksudnya, teman-teman, adalah kesuksesan. Ketika kesuksesan itu ada di dalam sebuah perjuangan yang kita juangkan, bagaimanalah kita untuk tuangkan kembali kepada orang lain? Kita harus biji yang kita tanam dan menghasilkan buah, kita harus taburkan kembali dan bagi kepada orang lain untuk mengetahui. Pengetahuan itu tidak ada dinilai jika pengetahuan itu tidak dipraktikkan.
kita harus bisa mempraktekkan pengetahuan yang kita dapat di kehidupan di dalam suatu masyarakat. Bagaimana caranya? Kita harus tuangkan. Ketika orang membutuh pengetahuan yang kita dapat, kita harus bisa mengasihi. Kita harus kasih. Jangan menganggap bahwa diri itu egois. Ketika kita menganggap sedemikian teman-teman, maka pengetahuan itu tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari studio ini saya undur diri. Salam olahraga dari Rudi Mamat. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan bisa melihat masa depan bangsa dan negara ini ke depan. Karena masa depan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ada di tangan kita semua. Salam olahraga.